www.inhorizon.co. Good music, great vibes. Balik lagi sama gue Pandu Dwi Putranto di Cultural Society by Horizon Radio. Jadi kalau kemarin kita bersama Dinda Yasmin ngomongin tentang sustainability, sekarang kita bersama seseorang yang jauh lebih berpengalaman daripada Dinda Yasmin. Tapi bukannya Dinda Yasmin nggak berpengalaman ya. Dengan untuk membahas masalah sustainable product itu sendiri dan sustainable lifestyle, sustainable flow gitu-gitu. Dan bisa dilihat, guestnya sudah datang. Selamat siang, Kanovi. Halo Pandu. Halo Kanovi. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu sih, kayak nama, tanggal lahir atau apapun. Dan sekarang lagi sibuk apa seperti itu. Ya, boleh perkenalkan dulu. Oke, perkenalan dulu ya. Nama Ya. saya Anastasia Novi, biasa dipanggil Novi. Jadi saya di sini sebagai faculty member di Product Design Engineering Universitas Prasetya Mulia. Kalau di Prasmul, faculty member itu ya dosen, kita sebutnya faculty member. Nah, kebetulan saya sekarang kesibukannya karena ini lagi libur semester gitu ya, jadi kesibukannya masih nyiapin kuliah buat semester depan. Terus kebetulan saya juga lagi ada penelitian nih tentang sampah plastik gitu. Terus terus kayaknya mungkin relate sama topik hari ini gitu ya. Terus udah gitu, kesibukan lain apa ya? Sibuk ya kalau dosen, kalau nggak ngajar masih ada kesibukan lain sih sebenarnya selain penelitian pengabdian masyarakat juga. Dan mungkin tadi aku lupa ngomong sih, tapi sebenarnya tema hari ini lupa tuh ngomongnya. Jadi untuk pembicaraan kita pada hari ini, kita mempunyai sebuah tema yang berjudul, dibikin oleh tim kreatifnya, What do teenagers know apart from misperception? Jadi kalau menurut aku sendiri, beberapa anak muda khususnya di generasi Z itu kita kan baru menginjak umur muda, kita baru masuk, ada yang baru masuk kuliah, ada yang masih SMA, dan paling pengalaman mereka paling lama dikerja kan Gen Z berarti 96 ya, kayak baru 5 tahun lah ya kerja di dunia nyata. Kayak sebenarnya kita masih kadang-kadang mempunyai misperception akan apa sih arti dari sustainability itu sendiri. Nah, makanya di sini kami segenap tim Horizon undang Kanovi sebagai pembicara untuk membicarakan lebih langsung sebenarnya seperti apakah arti dari sustainability itu sendiri. Karena menurut aku personal, menurut Pandu personal, itu semua orang punya persepsi masing-masing. Dan ini sih, perception di kalangan masa muda emang beda-beda. Dan yang aku penasaran, untuk Horizon listeners, apakah mereka semua yakin apa yang mereka percaya tentang sustainability itu udah benar? Nah, di situ aku mengulik langsung dan aku ingin mencari tahu langsung, dan aku juga punya persepsi sendiri soal sustainability, dan aku ingin mengklarifikasi kepada Kanovi. Dan berhubungan juga lagi kerja di brand itu, aku tahu banget nih banyak banget brand-brand khususnya yang lagi mengangkat tentang sustainability itu sendiri. Apakah mereka ngomongin tentang sustainability secara eco-friendly atau ngomongin sustainability full yang kemarin aku udah ngomongin sama Dinda. Kayak ternyata sustainability itu bukan ke lingkungan sendiri, tapi ada ke orang-orangannya itu sendiri. Betul nggak, Kak? Kita juga harus memperhatikan tentang orang-orang lain, dampak kepada manusia gitu. Betul nggak, Kak? Sustainability kayak sedikitnya. Betul banget. Jadi kalau sustainability itu kita nggak cuma ngomongin dia ramah lingkungan, kita mikirin lingkungannya, tapi sebenarnya sustainable itu berhubungan sama sosial sama ekonominya. Nah, sebenarnya kenapa sih sustainability itu ada? Jadi kan awalnya itu dari PBB ya, mereka punya program Sustainable Development Goals tahun 2030. Nah, di situ diadopsi sama Indonesia yang kita sama-sama punya goal yang berhubungan sama sustainable. Nah, kalau misalnya bisa browsing di luar sana banyak sih sebenarnya informasi tentang ini. Jadi nggak cuma yang berhubungan sama climate change, tapi juga berhubungan sama energi bersih, terus perubahan iklim ya, terus ekosistem laut juga harus dijaga, terus air bersih, pendidikan bermutu, terus mengakhiri kelaparan, menghapus kemiskinan, yang which is itu berhubungan sama sosial gitu kan, dan ekonomi. Kita nggak cuma mikirin si lingkungan doang gitu. Itu dari sana. Oke.
Oke Kak, sekarang kita akan ngomongin tentang persepsi yang salah dari anak muda zaman sekarang. Nah, kalau menurut Kakak, apa sih alasan utama semua konsumen, bukan semua sih, mayoritas konsumen masih menggunakan produk berbahan dasar plastik, dan kenapa itu nggak direkomendasikan untuk menggunakan produk berbahan dasar plastik? Karena misalnya saya sebagai orang awam ngomong nih, kalau saya pakai sedotan plastik, menurut saya itu lebih mudah gitu loh. Dan sedotan plastik kalau saya pakai, ya lama-lama tetap sekeras itu. Sedangkan kalau saya kadang-kadang pakai paper straw, itu paper straw sejam aja udah ada lembek gitu kan soalnya. Nah, kalau menurut Kakak, alasan utama mengapa penggunaan produk berbahan dasar plastik tidak direkomendasikan itu sebenarnya kenapa? Oke, Oke. jadi kalau si plastik itu sebenarnya sih permasalahannya di Indonesia itu adalah pengolahan sampahnya yang masih kurang baik gitu lah ya, dalam tanda kutip kurang baik. Jadi harusnya, nah kalau misalnya kayak kita lihat nih di luar negeri gitu, mereka tuh plastik nggak terlalu jadi big issue untuk beberapa negara. Kenapa? Karena mereka pengolahan sampahnya udah baik. Nah kalau di Indonesia sampah plastik itu jadi isu karena pengolahannya masih kurang gitu. Orang kan biasa buang sampah masih sembarangan. Orang buang sampah ke sungai, terus tiba-tiba ditemukan kan plastik-plastik itu di laut gitu kan. Sebenarnya kan asalnya dari situ. Nah, kalau misalnya kita lebih bijak untuk mengelola sampah, kita udah mulai milih-milih sampah, kita tahu kemana sampah plastik itu dibuang, terus juga botol-botol itu dibuang, kita tahu itu sebenarnya akan lebih mudah gitu. Cuma kayaknya untuk ngarah ke sana tuh kayak masih ada susah gitu kan. Makanya orang-orang bikin campaign, ya udah deh kurangin sampah plastik. Gitu. Kita kurangin sampah plastik, kita pakai sedotan yang bukan berbahan plastik gitu. Terus juga tas kresek gitu ya buat belanjaan itu juga kan dari plastik, itu juga dikurangi. Nah, campaign-nya arahnya ke situ. Cuma terkadang yang menjadi permasalahan atau jadi isu baru nggak selalu ketika kita pakai sedotan yang stainless, ketika kita pakai tas bukan yang bahan plastik gitu ya, misalnya tas kain gitu untuk berbelanja. Nah, itu jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Karena kalau misalnya tadi kan saya sempat singgung tuh tentang life cycle ya. Jadi ternyata isu yang menarik adalah ketika kita ngomongin life cycle, antara pembuatan plastik dan pembuatan si sedotan stainless itu, belum tentu yang sedotan stainless itu life cycle-nya lebih baik loh daripada yang plastik gitu. Jadi bukan berarti gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita, gue udah bawa ini nih tas belanja kemana-mana pakai punya tas kain sendiri, gue nggak pakai plastik. Nah, belum tentu kebiasaan kamu atau habit kamu yang kayak gitu tuh lebih baik gitu daripada penggunaan sampah plastik gitu. Kenapa? Karena orang-orang cenderungan kayak gini nih. Jadi orang udah punya sedotan stainless, terus dia beli banyak. Nah, sebenarnya salahnya di situ. Kalau misalnya kamu cuma punya sedotan stainless tapi satu dan itu kemana-mana kamu bawa, itu udah bagus gitu. Atau lebih baik, lebih baik ya nggak usah pakai sedotan aja sekalian gitu. Itu akan lebih baik. Jadi lebih menyesuaikan alam lah gitu kan ya. Betul. Nah gitu. Terus kalau orang kan punya kecenderungan, gue udah bawa tumbler nih gitu. Tapi jadi koleksi tumbler. Iya. Nah itu, itu tuh, itu tumbler sebuah merek kopi yang berasal dari luar sana itu kan. Itu jadi dikoleksi kan. Padahal itu sebenarnya sesuatu hal yang salah. Belum tentu kamu beli tumbler, terus udah bangga pakai tumbler, terus itu melindungi lingkungan. Ya belum tentu, karena proses pembuatan tumbler coba kamu pikir bagaimana gitu proses bikin tumbler. Betul. Gitu. Jadi masih ada hal-hal yang ya mungkin mispersepsinya juga di kalangan anak-anak muda gitu ya di situ. Wah ini informasi menarik sih. Kayak selama ini aku pernah kepikiran dari situ. Berarti yang salah adalah bukan dari penggunaan bahannya, melainkan dari gimana dan metode pembuatan dari produknya. Ya, dan pengelolaan limbahnya. Dengan pengelolaan limbahnya. Oke. Jadi kalau misalnya kamu pakai plastik nih, sedotan plastik kamu punya banyak banget misalnya. Ya, kamu kumpulin, kamu tahu kemana kamu mau buang. Buang ke orang yang tepat gitu, ke lembaga yang tepat. Sekarang kan banyak ya, ada lembaga-lembaga atau misalnya industri-industri yang dia mulai mengelola sampah-sampah plastik misalnya kayak gitu. Ya dibuang aja ke orang yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau lebih bagus lagi, jangan pakai plastik.
kalau nggak mau pakai sedotan, ya nggak usah pakai sedotan. Gitu. Mungkin itu udah lebih membantu sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya mau beli tas kain gitu ya, jangan setiap kamu pergi ke department store terus kamu beli terus lama-lama jadi koleksi gitu kan. Jadi kayak ya sama aja Iya, gitu. tote bag buat belanjaan gitu ya. Iya, kan kadang suka gitu ya. Terus yaudah deh gue nggak usah bawa, nanti gue beli aja gitu. Padahal itu salah gitu. Mending ya itu saat kita punya satu dibawa kemana-mana deh, itu lebih manjur. Oke, Kanovi, kan tadi kita udah ngomongin kalau dari persepsi Kanovi, seperti apakah arti dari sustainability itu sendiri kan? Okay. Nah, sekarang aku mau nanya, gimana cara kita tahu sebuah produk itu udah bisa dianggap sustainable atau belum? Karena menurut aku banyak banget brand zaman sekarang yang udah ngangkat-ngangkat kayak value utamanya adalah sustainable, tapi aku nggak yakin apakah itu emang udah sustainable atau belum gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau cara paling gampang itu, kita bisa lihat produk itu sustainable atau enggak, kita lihat dari logonya. Jadi sekarang tuh ada beberapa eco-label lah ya, kita sebutnya. Dia label-label yang eco-green, yang ramah lingkungan, yang dia memperhatikan hutan, misalnya seperti itu. Dilihat dari logonya. Nah, untuk di Indonesia sendiri tuh, logo kayak gitu juga udah disiapin sama Kementerian Lingkungan Hidup. Gitu. Jadi ada produk-produk yang seperti itu. Nah, kalau misalnya contohnya kalau misalnya di minum susu boleh sebut merek nggak sih? Kita sebut saja mereknya A deh. Oke, ada merek A gitu ya. Kalau misalnya kamu perhatiin di bagian sampingnya, nah itu dia ada yang lambangnya FSC. Nah, dia itu FSC menunjukkan si kemasannya itu sudah tersertifikasi peduli sama hutan kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya contoh lagi laptop, misalnya laptop atau produk-produk elektronik tuh ada yang Energy Star, coba perhatiin nggak? Nah itu juga termasuk salah satu eco label lah. Nah kalau aku ada nih Kak. Nah itu ya. Jadi mungkin kita suka kepo gitu kan, itu apa sih gitu ya. Sebenarnya itu bagian dari dia untuk produk elektronik yang dia hemat energi. Gitu. Gitu. Terus ada lagi membantu lingkungan lah ya. Betul. Terus kalau di Indonesia sendiri ada produk ya, dia ada tulisannya misalnya ramah lingkungan. Gitu. Jadi ada beberapa produk. Nah, biasanya beda negara pun beda lambang, beda logo. Nah, ini bisa browsing sih sebenarnya Horizon Listener bisa browsing di Google banyak banget. Terus udah kayak gitu. Itu yang pertama, lihat logonya. Tapi terkadang nggak semua brand-brand itu mencantumkan logonya. Jadi ya bisa browsing nih, misalnya di internet ini, kalau misalnya si produk itu beneran, atau brand itu beneran bilang sustainable, ya dilihat aja bagaimana dia mengklaim dirinya sustainable. Gitu. Karena kalau kita ngomongin sustainable kan, tadi nggak cuma yang ramah lingkungan kan, tapi kita juga ngomongin kayak dia memberikan kesejahteraan kepada pegawainya, misalnya kepada orang-orang yang bekerja di belakang situ, terus mungkin bagaimana dia mengolah limbah, nah, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin si sustainable dari segi lingkungan, ramah lingkungan atau enggak, kita tuh yang pernah saya ajarin juga ke mahasiswa saya, itu ada yang namanya life cycle atau siklus hidup, daur hidup lah gitu. Jadi kita tuh mikirin bagaimana si produk itu dibuat dari proses awal si raw material, bahan baku, sampai akhirnya dia nanti dibuang, disposal. Jadi dari bahan baku terus kita proses produksinya seperti apa, habis dari proses produksinya penggunaannya kayak gimana. Nah, sebelum situ ada kayak proses pendistribusian dari si produsen ke customer. Itu tuh penting juga. Bahkan itu proses pendistribusian itu juga bisa menjadi tolak ukur sustainability. Iya, betul. Dari situ. Terus tapi nanti mungkin aku maaf aku potong dikit, tapi aku nggak penasaran sih untuk dari pendistribusian. Emang salah satu contoh proses distribusi yang memberikan nilai-nilai sustainability itu seperti apa sih, Kak? Gini, misalnya kalau proses distribusi kan yang kita tahu dari pabrik ke customer itu pakai mobil. Mobil itu kan pakai bahan bakar kan. Nah, itu. Jadi kan berhubungan sama energi. Kita pakai bahan bakar. Nah, terus makanya ini juga berpengaruh sama packaging. Kadang kalau misalnya packagingnya besar, artinya dalam satu truk kamu misalnya bisa menampung 100 box gitu. Tapi kalau dia lebih sustainable, dia pakai material untuk packagingnya yang lebih ringan, material yang lebih kecil gitu ya, lebih compact. Berarti kan dalam satu
dalam satu truk itu misalnya bisa membawa lebih dari 100. Jadi itu juga bagian dari sustainability ternyata. Oh, dari prosesnya juga udah bisa termasuk juga ya. Oke. Iya, betul. Terus itu distribusi. Terus dari penggunaan. Si orang ini atau si user ini gampang nggak makainya. Terus kalau misalnya dia ternyata ada masalah, gampang nggak untuk di maintenance, gampang nggak untuk di repair, atau dia harus beli produk baru nih untuk ngeganti. Nah itu kan otomatis nggak sustain. Tuh, kalau dia lebih gampang, tinggal di-upgrade aja nih, gampang. Biasanya kan kalau produk-produk elektronik gitu ya, lebih gampang di-upgrade, maintenance. Nah itu bagian dari sustainability. Terus di end of life-nya dia, gimana kalau produk itu udah nggak bisa kita pakai. Nah proses pembuangannya, bisa nggak dia di-recycle? Gitu. Nah tadi ada logo-logo juga itu yang biasanya segitiga, itu untuk recycle. Artinya produk itu bisa di-recycle. Atau kemasannya bisa di-recycle. Gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa di-recycle, lalu dibuang kemana? Gampang nggak ngebuangnya? Gitu. Apakah dibalikin ke pabriknya? Atau misalnya malah ya udah dibuang aja ke tong sampah. Tapi kalau misalnya dibuang ke tong sampah, terus gampang nggak nih untuk diolah selanjutnya sama si pemulung misalnya? Kayak gitu. Jadi kalau produk yang sustainable harusnya dia care dari whole life cycle itu, dari awal sampai dia akhir hidupnya si produk. Gitu deh. Oke, dan tadi aku juga mau nanya sedikit sih yang soal raw materials itu. Kalau dari bagian raw materialsnya, itu untuk masalah sustainability, apakah dari pemilihan raw materialsnya atau gimana cara membentuk kayak nge-produce raw materialnya gitu, Kak? Dua-duanya. Jadi raw materialnya itu kan otomatis kan kita ngambil dari alam ya. Biasanya kan produk-produk kita sehari-hari apapun itu pasti kan sebenarnya kita ngambil dari alam kan. Nah, jadi gimana caranya kita bisa ngelihat si produk itu mungkin hanya menggunakan sedikit material, atau misalnya materialnya yang dari bahan daur ulang misalnya, atau materialnya ya dia boleh ngambil dari alam tapi ada treatment khusus dari si perusahaan itu atau industri tersebut untuk mengembalikan si bahan yang dia pakai. Misalnya dia pakai satu pohon nih untuk membuat kertas misalnya. Terus ternyata tapi dia ada program lagi untuk mengganti satu pohon itu dengan satu pohon baru, dia menanam bibit baru, misalnya kayak gitu. Oke. Itu juga penting. Terus kalau misalnya dari proses pembuatannya juga pembuatan si barang itu, si produk itu, dia banyak nggak menggunakan air, gitu kan? Kalau misalnya banyak air, otomatis kan air bersihnya juga akan terbuang, gitu. Terus dia banyak nggak menggunakan misalnya energi. Gitu kan, energinya apa nih maksudnya, bahan bakar misalnya dipakai buat di pabriknya gitu kan, atau misalnya dia udah pakai energi terbarukan buat di pabriknya. Dari proses produksinya sendiri juga kan terkadang ada limbah tuh, ada limbah yang harus dia buang kan, ada emisinya yang dibuang ke udara gitu kan, atau dibuang ke sungai gitu aja, di treatment dulu nggak kira-kira sama dia, karena itu juga berhubungan sama kesejahteraan warga yang ada di sekitar pabriknya dia misalnya gitu. Kalau misalnya air sungainya kotor, gimana? Karena misalnya ada limbah yang kebuang dari produksinya itu. Gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau disebut sustainable harusnya semuanya. Makanya memperhatikan sosial sama ekonomi juga. Gitu. Oke, Kak Novi, berhubungan kita tinggal di Indonesia dan menurut aku sih cukup banyak brand-brand di Indonesia yang membawa campaign tentang sustainability. Nah, menurut kakak, brand-brand di Indo yang mempunyai campaign sustainable itu, apa sih tanggapan kakak? Kayak apakah itu udah cukup sustainable atau apa yang mereka artikan dari sustainability itu salah? Atau seperti apa tanggapan kakak? Ya, sekarang tuh banyak banget ya, bener kata Pandu. Sekarang banyak banget brand-brand Indonesia gitu kan. Udah, pakai campaign sustainable, campaign eco-green, eco-friendly, dan segala macam. Nah, which itu bagus gitu. Tapi kita sebagai buyer, sebagai user, customer gitu, kita harus ngelihat bener nggak sih dia gitu. Kan sekarang udah dapat ilmu baru nih di sini. Yang dimaksud sustainable tuh apa aja? Tadi kan dari raw material, pembuatannya dan segala macam sampai end of life-nya dia gitu. Bisa di-recycle atau enggak. Nah, sekarang itu bisa dijadiin kayak patokan gitu ketika kamu mau memilih brand itu sustainable atau enggak. Mulai dilihat nih, benar nggak sih dia sesuai dengan definisi sustainable gitu. Biarpun kenyataannya mungkin kalau mau sustainable secara keseluruhan dari proses awal sampai akhir itu susah ya, tapi ya nggak apa-apa gitu, dari pelan-pelan. Misalnya dia udah pakai
produk atau pakai raw material yang ramah lingkungan. Misalnya dia pakai bahan-bahan yang bisa didapat dari lingkungan. Less chemical itu juga penting. Terus misalnya proses produksinya dia mengurangi energi gitu ya, menggunakan energi terbarukan, atau misalnya dia mengurangi air, atau dia di industrinya itu mulai yang namanya mengolah sampahnya dengan bijak. Nah, misalnya kayak gitu. Ya itu bisa dijadiin patokan aja buat kalian. Karena kan sekarang semua orang ya berlomba-lomba tuh untuk ngejar itu, which is good. Bagus banget sebenarnya. Tapi masih banyak juga nggak sih menurut kakak brand yang hitungannya tuh masih setengah sustainable gitu loh. Kayak contohnya misalnya, raw materials-nya dari pembuatan raw materials-nya, pemilihannya, bahannya, bagus nih, udah bisa disebut sustainable. Tapi packaging-nya belum dipikirkan limbahnya bakal digimanakan untuk kedepannya gitu loh. Apakah ada kayak sebutan setengah sustainable gitu? Mungkin ya, karena kalau kita nyari yang namanya fully sustainable itu bakal susah gitu. Dan kalau yang tadi saya sempat mention ada yang namanya life cycle, nah itu tuh sebenarnya ada yang namanya life cycle assessment. Jadi tuh benar-benar dinilai tuh prosesnya di si life cycle si industri tersebut gitu. Kalau mau patokannya itu ya bisa ke sana sebenarnya ke life cycle assessment itu. Cuma kan kenyataannya ya masih belum terlalu banyak ya industri atau misalnya produk-produk yang seperti itu. Jadi ya udah nggak apa-apa dari kitanya sendiri ya kita start untuk membeli produk-produk yang bisa dibilang sustainable, biarpun dia nggak fully, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tuh. Nah, tadi mau nambahin juga nih kalau misalnya kayak Panu bilang kan sekarang masih banyak packaging yang mungkin dia masih setengah-setengah gitu, mungkin masih pakai plastik atau misalnya packagingnya masih gede gitu. Nah, terus kita sebagai buyer harusnya kayak apa gitu kan, sebagai customer itu harusnya gimana ya, kita mikirin si produk itu, si packagingnya itu nanti setelah kita udah nggak pakai, kita mau ngapain gitu. Karena kalau misalnya kita bergantung terus sama si produksinya nih, bergantung terus sama industrinya gitu kan, mungkin agak susah kan cari yang fully sustainable. So kita sebagai user ya harus mikirin nanti itu mau dibuang kemana sampahnya, kita bisa ngapain nih. Kayak lagi-lagi balik ke pemilihan sampah tuh, kita harus tahu dia dibuang kemana, mau tahu dikemana lagi gitu. Jadi supaya kita nggak saling nggak bergantung terus gitu kan sama industrinya, mungkin susah atau bagaimana gitu. Jadi ya kita mikirin bagaimana cara kita recycle. Misalnya kita punya ide-ide kayak gitu buat recycle sendiri ya, atau dikasih sama orang-orang yang memang bergerak di bagian recycle produk. Oke. Sama aku kadang-kadang aku bingung sih kenapa brand-brand yang ngejual produk sustainable tergolong memiliki harga yang lebih mahal. Kayak kenapa bisa gitu loh. Oke, ini tuh biasanya berkaitan sama cost yang harus dia keluarkan lagi gitu. Misalnya si perusahaan itu atau industri tersebut dia bisa produk yang kita beli dari dia itu bisa dibalikin lagi ke dia. Nah, dia kan akan mengeluarkan cost untuk recycle. Nah, itu jadi kan dibebankan kan ke customer gitu. Atau misalnya dia ada cost yang harus dikeluarkan untuk bagaimana mengolah limbah dalam proses produksinya misalnya kayak gitu. Ada juga tuh, itu kan harus ada cost yang harus dibebankan ya. Dibebankannya kemana ya, ke customer-nya. Atau misalnya kayak tadi kita dia pakai satu pohon nih untuk membuat satu produk. Nah, jadi ada yang dikeluarin lagi, dia nanam lagi nih satu bibit. Nah, itu kan misalnya jadi cost juga buat mereka gitu. Ya kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi itu sesuatu hal yang wajar kalau misalnya produk-produk yang sustainable itu bakal cost-nya juga akan lebih besar atau harganya jadi lebih mahal. Gitu. Oke, Kak Novi, sekarang kita akan memasuki penghujung acara dan kita sekarang mungkin akan ngomongin lebih ke tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk para Horizon listeners dan generasi muda lainnya kali ya. Nah, kalau menurut Kak Novi, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang atau seseorang untuk mulai hidup menggunakan produk yang berbau sustainable? Langkah pertama, kamu harus tentuin dulu, kamu tuh butuh nggak produk itu. Kalau kita nggak butuh, ya ngapain kita beli, gitu kan? Oke. Dari ramah lingkungan dong, gitu. Karena betul. iya dong, gitu kan. Ramah kantong lagi kan. Terus yang kedua,
Kalau misalnya kamu udah menentukan, oh saya mau pengen produk A nih, kamu bisa browsing dulu, kamu cari tahu bener nggak sih produk itu sustainable atau enggak, misalnya. Kayak gitu, bagaimana, istilahnya jadi lebih, apa ya, kita banyak tahu, banyak cari tahu si produk ini tuh bagaimana proses pembuatannya, terus udah gitu, bahannya apa, terus bisa di recycle atau enggak, gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi langkah awal. Kalau misalnya ternyata, oh si produk yang kita pengen ini udah kita beli, nah kita harus mikirin nanti si produk ini ketika kita udah nggak pakai dikemanain, bisa di recycle kah, gitu, atau misalnya diberikan kepada orang-orang yang memang atau lembaga-lembaga yang ngurusin si pemilahan sampah kayak gitu, yang dia bisa nge-recycle si produk itu. Nah itu sih sebenarnya yang bisa jadi patokan awal ketika kamu mau memilih produk itu sustainable atau enggak. Oke, dan kalau misalnya nih, kalau bisa membuat sebuah panduan untuk memilih brand yang sustainable, selain kita ngelihat dari ceritanya, apakah kita bisa lihat dari hal lain, kayak, oh tadi kan sempat ngomongin tentang apakah ini produk tersertifikasi eco-friendly atau tidak gitu ya? Ya, Itu ya, itu salah satu contohnya ya? Ya, betul. Yang paling gampang tuh ngeliatnya kayak dari situ. Terus berikutnya, browsing aja, cari di website. Nah, kalau misalnya dia brand-brand besar, kalau misalnya brand-brand baru juga sekarang banyak sih, dia mulai mengedukasi si customer-nya atau user-nya, mengedukasi orang-orang dengan dia mencantumkan di website-nya itu bagaimana proses mereka menjalani sustainable produk, kayak gitu. Cari tahu aja. Sekarang kan udah banyak ya, dari website atau mungkin Instagram-nya. Itu penting banget, bisa lihat aja dari situ. Dan sebenarnya sustainability itu udah sesuatu yang wajib dilakukan oleh brand-brand besar nggak sih? Kayak mereka tuh pasti udah start lah dari lama, dari beberapa tahun lalu. Iya. Mereka tuh banyak yang punya goal gitu, atau punya campaign 2030 gitu ya. Jadi menyesuaikan sama yang SDG, yang Sustainable Development Goals itu kan ada 17 tuh. Mereka tuh ada 17 goal yang harus diarahkan lah, yang harus dikerjakan di tahun 2030. Maka diadopsi sama brand-brand. Nah, brand-brand internasional, brand-brand lokal juga mulai arahnya ke sana gitu. Makanya mereka ada yang misalnya campaign-nya kayak clean energy kayak gitu, atau misalnya environmental footprint zero, ada yang kayak gitu. Mereka udah malah itu jadi kayak berlombaan gitu sih antara satu brand dengan brand yang lain. Sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena kan sekarang orang paradigmanya orang tuh ngelihatnya, wah barang ini environmental friendly nih, gue beli gitu kan. Nah, jadi ya untuk menggait customer salah satunya dengan cara itu. Gitu. Oke, dan kita sebenarnya sekarang sudah memasuki penghujung acara, dan mungkin dari Kanovi ada sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah paragraf untuk mengakhiri topik kita pada hari ini yang kita ngomongin tentang sustainability ini. Oke, buat saya kritis dalam memilih suatu produk. Gitu, gunakan gadget kalian atau laptop kalian gitu untuk mencari informasi yang akurat, informasi yang penting buat kalian dalam memilih brand. Jadi manfaatkan itu supaya kita bisa hidup ya berkelanjutan, mendukung yang namanya sustainable goals gitu. Oke, aku suka nih, singkat, padat, jelas, kritis dalam memilih sebuah produk. Oke, thank you banget, Kanovi. Thank you banget udah nemenin aku pada hari ini, dan kita udah ngebahas banyak banget soal sustainability, dan menurut aku hari ini aku banyak banget belajar, dan aku yakin Horizon Listeners juga banyak belajar tentang masalah sustainability itu sendiri kepada Kanovi. Jadi sekali lagi terima kasih. Thank you, Pandu juga. Thank you. Dan jangan lupa untuk para Horizon Listeners, stay tune terus di podcast kita Cultural Society selanjutnya. Thank you for listening and goodbye.